Iya loh. Nah ini kalau teman-teman ke Jogja nyari soto, nggak akan ada yang bisa ngalahin soto di Solo. Soto di Jogja sebetulnya walaupun sama-sama begini, tapi pilihannya terbatas. Nah kalau di Solo ya dari pagi sampai 24 jam nyari soto gampang. Kita makan di sini, kalau makan di Solo, saran saya jangan pernah nambah, tetapi pindahlah ke tempat lain. Oh, Jadi, kalau nambah di satu tempat sayang, kita bisa pindah ke tempat lain, nyicip yang lain, bisa, itu. karak ya? Karak. Apa itu? Jangan coba kerupuknya. Karak itu dari nasi. Oh, kayak ini apa? Apa yang putih? Gendar. Segar, betul. Tapi agak ini ya coklat ya jadi begini. Segar yang diiris tipis, dijemur lalu digoreng. Makasih, Mas. Nah biasanya katanya bukan begitu, yang belum kuah. Iya, belum kuah. Nah, gitu yang belum kuah. Ya soto itu betul kalau di Solo menjadi menu yang harus dicoba. Karena berbeda dengan tempat-tempat lain. Ya seperti soto pada umumnya di Indonesia kan. Kita ini kan bersoto kita kenyang gitu kan. Iya. Berbeda-beda soto juga gitu kan. Ini mau di Kudus, Berbeda-beda saja juga. mau di Kudus, mau di Makassar, mau di Jakarta, soto, ya soto gitu. Iya, Tapi punya beda-beda. khas Bener juga masing-masing ya. kan. Itu. Jadi Pasar beda juga. Makassar beda. Terus kalau di aku pernah di antara Manado kita naik ke atas itu daerah-daerah Tomohon itu ada soto babi di situ. Gitu. Dan itu benar-benar ya itu nggak mungkin buka di Depok itu nggak mungkin. Gitu. Nah kalau di Solo sendiri Triwindu ini adalah soto yang ngehit sejak tahun 70-an. Jadi kalau di kota ini yang namanya dinasti itu bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti soto. Gitu. Udah turun-temurun begitu. Ya buatku yang menarik dari soto Triwindu itu karena dia lokasinya di tengah, lalu kemudian banyak orang yang datang ke sini. Oh, presiden biasa datang ke soto Triwindu. Pejabat-pejabat itu selalu mampir ke sini. Tetapi ya tadi soto semacam itu yang jadi andalan pejabat bukan hanya Triwindu. Masih ada soto Gading. Soto Gading itu di bagian selatan di dekat Keraton Solo itu juga banyak menjadi langganan para pejabat. Cuma ya tadi aku sudah sampaikan dari kemarin, yang ketiga kali aku sampaikan hanya di sini David Bowie dan Kiki Paminoto itu kan di tempat lain enggak. Ya itu kita perlu berterima kasih kepada Setiawan Jodi lah yang ngajak nongkrong dia di soto Triwindu. Ya aku nggak kebayang sih bule-bule itu makan soto ini menu yang aneh buat bule ya. Ini apa air sama nasi dicampur karu-karuan ini. Sebenarnya melihat betapa polosnya makanan bule menarik loh sebenarnya makanan di Indonesia itu. Iya bisa jadi. Panganan pendinaan tiap hari tuh roti makanannya ada. Iya. Ya kalau Makanya ada wisata kuliner jadi. ya kalau di Eropa, Amerika pagi itu kan paling roti bakar, apa menu-menu telur, ya gitu, susu, sereal. Kalau orang Jawa enggak pagi-pagi sudah berminyak semua. Mau satu lagi dong. Dan pagi-pagi biasanya nasi ya. Kalau bagi orang ke sana itu berat sekali. Berat, pagi-pagi udah nasi, udah berminyak begini, udah daging, udah wow. Tapi sebenarnya itu hal yang biasa ya buat kita. Bagi kita biasa. Jadi kalau kemudian banyak orang kita yang kolesterol dan macam-macam itu ya lumrah, mau dari pagi minyak terus gitu kan. Ini kan lemaknya tinggi. Iya. Kalau teman-teman nanti ke Solo lagi, jangan ke sini lagi. Beda lagi. Coba yang lain. Tadi prinsipnya jangan pernah nambah di sebuah warung dulu, tapi pindahlah warung, pindahlah tempat lain. Makanya aku nggak mau nyobain gudeg lagi. Karena Udah gudeg pernah. lagi, gudeg lagi. Iya betul. Tapi gudeg Jogja kan? Kalau juga pernah. Oh udah pernah. Ya kalau udah pernah ya ngapain dicoba gitu. Pas yang aku di Jogja kemarin sebulan kan sempat sebulan aku dibawain sama saudaranya suamiku
Ya gudeg ini. Gudeg, Solo. gudeg Solo. Iya. Beda gudeg Solo dengan Jogja. Jogja itu cenderung manis. Nah buatku tuh kayak ya udah gudeg aja. Iya, sangat manis. Lalu kalau Solo itu lebih gurih. Jadi perbedaannya hanya di itu. Terus apa? Varian ya. Kalau varian tuh hampir sama semua. Tapi suka gudeg itu kreceknya sih. Betul. Nah kalau krecek itu sama-sama pedas. Kalau Solo ya cenderung gurih, cenderung asin. Karena kalau gudeg gampang krecek itu nggak lengkap Kurang, rasanya. kurang. Terlalu kayak manis doang gitu. Kayak yang kurang gitu ya. Iya. Iya, pasti aku krecek sih. Makin ke timur itu makin gurih makin asin. Kalau diperhatiin ya, Jogja itu manis, Solo udah berkurang manisnya, tapi masih manis. Ke Madiun itu udah manisnya udah hilang. Sampai ke Malang ini udah hilang. Udah tahu Surabaya apalagi tahu telur dan lain-lain itu manisnya di sebelah mana nggak ada kan. Itu makin ke sana makin kurang. Gula komoditi yang sangat kayak Ah, seksi gitu kan. iya. Dan mahal ya zamannya. Ya, bahkan mewah kan kira-kira. Kayak ada Oi Pyong Ham ya. Ya, Itu, Semarang. usaha gula. Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran itu dua dinasti Mataram yang punya peran penting buat Indonesia. Iya. Jadi setelah 17 Agustus para pemuda teriak merdeka di proklamasi sana di Menteng itu, selang seminggu Kasunanan dan Mangkunegaran menyatakan berada di belakang Republik, menyatakan dukungan kepada Republik. Lalu dukungan itu bukan hanya dukungan politik, tetapi juga ngasih modal. Iya. Kabinet pertama itu kan nggak punya Oh uang. iya, betul. Nggak punya uang, jadi kemudian oke ini silahkan dipakai untuk kas negara dan lain-lain. Dukungan itu bukan hanya dari Solo Jogja, demikian juga dari Aceh, Iya, dari iya. banyak negara, banyak wilayah di Indonesia. Yang kemudian pada Kongres PPKI, kalau kita baca teksnya PPKI itu notulen itu diputuskan bahwa wilayah-wilayah yang memberi dukungan kepada Republik itu diberi status istimewa. Maka ada daerah istimewa Surakarta, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh dan lain-lain. Jadi secara politis sebetulnya itu. Nah, Hatta itu yang mencetuskan. Hatta menegaskan bahwa kerajaan-kerajaan itu adalah pada dasarnya negara sebelum negara ini ada. Maka kita harus menghormati mereka, eksistensi mereka dan lain-lain. Yang jadi problem kemudian tidak semua wilayah itu mau menerima status itu. Termasuk Solo. Termasuk Solo. Nah, yang paling penting memang Solo untuk menolak itu. Nah, peristiwa 4546 kalau di Solo setelah penerapan status istimewa itu menjadi rumit karena relasi kalau bandingannya dengan Jogja ya, Jogja itu antara Kesultanan dengan Pakualaman itu memang antara superior dan inferior. Kesultanan lebih tinggi, Pakualaman lebih paten dan mereka sejajar. Ya, bukan sejajar, mereka memang relasinya seperti itu. Maka begitu dalam struktur daerah istimewa, Sultan adalah gubernur dan wakilnya adalah Pakualaman itu diterima dengan baik. Iya, benar. Karena memang sesuai dengan situasi. Di Solo tidak demikian. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, kira-kira awal 20 itu konon ada kesepakatan antara Belanda dengan Mangkunegaran untuk menaikkan status Mangkunegaran setara dengan Kesultanan. Maka begitu Republik ini berdiri, Kesultanan adalah gubernur, Mangkunegaran wakil, nggak mau dong, kan kita setara. Gitu. Nah di luar itu, di Solo sendiri terlalu banyak kelompok politik yang menolak penerapan legitimasi feodalisme untuk kembali berkuasa itu. Kemudian tahun 46 akhir status istimewa Solo itu hilang. Iya, itu hilang. Sampai hari ini. Secara legal formal sebetulnya itu masih bisa dituntut untuk dikembalikan. Iya, Karena bukan dihilangkan tetapi ditangguhkan. Tetapi upaya itu ternyata juga tidak segampang yang dipikirkan. Kenapa dia mau balik lagi? Sederhana. Ya kan itu, Sebetulnya kan situasinya setelah status istimewa itu dicabut, itu kan dampaknya luar biasa ya untuk keraton Kasunanan dan Mangkunegaran terutama. Anda bayangkan mereka kehilangan aset segalanya. Dari yang punya pabrik di mana-mana, punya kebun di mana-mana, itu dinasionalisasi menjadi BUMN bernama PTP yang sangat menguntungkan hari ini menjadi bagian dari Danantara itu, tetapi mereka nggak dapat apa-apa. Berarti kalau itu kembali, mereka bisa dapat itu lagi. Mestinya tidak harus mengembalikan status istimewa, tetapi kembalikan kesejahteraan mereka, kembalikan hak hidup mereka. Mestinya itu, ya mestinya begitu. Dan kau bayangkan kayak Mangkunegaran ini, aku pernah ngobrol dengan teman-teman di situ. Setiap bulan itu ada 350 sekian orang yang harus digaji. Itu banyak ya? Yes. 50 sekian orang yang harus digaji. Duit dari mana? Sementara pendapatan cuma dari museum.
terus selama bertahun-tahun itu bertahan hidupnya gimana kan itu jadi rumit dan itu nggak adil buat mereka menurutku. Itu baru Mangkunegaran yang skalanya kecil. Kasunanan itu sumber daya manusianya jauh lebih besar, bisa 2-3 kali lipat dari 350. Sumber pendapatannya sama, cuma dari museum. Menurutku memang nggak adil. Jadi sebetulnya kalau hari ini di Solo ini setiap tahun selalu ada suara untuk kembalikan status istimewa, kembalikan keistimewaan Solo. Sebetulnya pertanyaannya apakah status istimewa yang diminta untuk dikembalikan itu adalah status yang sama dengan Jogja atau yang berbeda? Iya. Kalau yang sama dengan Jogja, aku yakin warga Solo pasti resisten. Masa wali kota sama wakil wali kotanya itu melulu, nggak mungkin ada Mulyono dan dinastinya dong, gitu loh. Nggak mungkin ada kesempatan yang sama bagi orang-orang yang ingin jadi pemimpin dong, gitu kan anti demokrasi sebetulnya. Tetapi kalau kemudian orientasinya adalah kesejahteraan, mestinya negara memberi ya perhatian yang lebih. Pastinya. Seharusnya Kadang-kadang berkontribusi gitu. juga sih Berkontribusi. Mangkunegaran lebih beruntung, solid. Ya, Iya. jadi tidak ada problem di dalam, solid dan kemudian ya akhirnya memang lebih sejahtera. Iya, dan dia Ya. banyak budayanya, Betul. budaya yang di situ. Betul. Kayak Kepentingannya banyak. Ya, jadi memang ini ya apa? Aku sendiri sebagai wong Solo tentu kalau status istimewa itu dikembalikan, lalu status itu sama seperti Jogja kami menolak. Tetapi kalau keistimewaan itu dikembalikan dalam konteks untuk kembali menyejahterakan kerajaan, oke, kita harus mendukung. Karena memang kita berhutang banyak dengan kerajaan. betul. Gitu. Nah Jogja enggak, ya, kan mereka masih mempunyai kedaulatan wilayah. Ya karena mereka kan masih kayak rakyatnya juga Tidak ada penolakan, juga, tidak ada iya. penolakan. Lalu Sultan Ground itu, tanah Sultan itu benar-benar dijaga. Iya. Bahkan waktu bikin tol Solo Jogja melewati wilayah Sultan nggak mau. Aku nggak mau jual. Nah di Solo kan nggak bisa begitu. Iya. Emang punya lu dulu. Iya, kalau di Jogja masih punya dia ya. Masih punya dia. Itu jadi Di Jogja keratonnya udah bagus sekarang. dari dulu. Tapi maksudnya ada lebih kayak ada sistemnya gitu. Oh ya, tapi secara bangunan, secara bangunan fisik mereka jauh lebih Iya, rawat. iya. Dan sebetulnya arsitek dari Keraton Solo ini itu adalah Hamengkubuwono pertama. Oh. Saat dia masih bernama Raden Mas Sujono. Raden Mas. Sebelum diangkat senjata untuk yang berujung pada pecahnya Giyanti itu tadi. Itu arsitek Keraton Solo itu, arsitek kota Solo ini Raden Mas Sujono, Hamengkubuwono pertama. Bahkan orang-orang yang ikut membangun desa Solo menjadi keraton itu orang-orang bawahannya Pangeran Sujono ini tadi, orang-orang dari Sukowati itu dari Sragen dan lain-lain. Nah itu relasinya menjadi sebetulnya saudara sendiri kan. Ya, sebenarnya saudara Apalagi kan, ya, sebenarnya. gitu. Cuma kekuasaan itu sih. Ya itu, maka kalau Oh. kekuasaan dan uang itu menghancurkan. Betul. Kan emang ada yang dijanjikan kan sekarang, makanya dia minta janjinya itu. Ya, rumit kalau kemudian teman-teman mengikuti sejarah Jawa itu kekuasaan itu ujungnya adalah perang. Iya, padahal saudaranya. Padahal saudara sendiri perang. Itu kalau kita menggunakan logika kita hari ini yang sudah mengenal demokrasi, sudah mengenal hak asasi manusia, nggak ketemu semua. Iya. Kejem minta ampun perangan itu. Jadi di masa-masa itu kalau aku perang nih, aku dari pihak A, Mbak Yesi pihak B. Kalau kita bertempur, aku mengalahkan Mbak Yesi. Aku untuk lapor ke atasanku, itu kepalanya Mbak Yesi harus kupenggal. Iya, dibawa ya. Mau bawa, ini Sebagai Sebagai bukti. ya, itu kan melanggar hak asasi manusia. Nah, tapi ya gitu zaman dulu. Ya tapi ya zaman itu Biasa. nggak berlaku gitu loh. Terus banyak hal yang jangan pernah menggunakan logika hari ini untuk menganalisa masa lalu. Iya, Karena ya tadi ya namanya sejarah itu ada dalam lingkaran tertutup yang sebetulnya dia nggak bisa diintervensi. Gitu. Tetapi sejarah hanya bisa menjadi tempat kita untuk berkontemplasi supaya jangan lagi ke sana. Gitu. Nah, Pembelajaran ya. tuh harus dilihat di sebelah situ. Kalau enggak ya begini-begini terus. Tuh. Kita ke Banjarsari ya. Bentar, aku bayar dulu. Oke, kawan-kawan kita datang ke tempat ini karena pilihan tema Anda salah satunya adalah arsitektur. Jadi tempat ini namanya Rumah Banjarsari.
ini rumah yang berada di kawasan Villa Park. Villa Park itu dulunya adalah lapangan pasukan kuda. Jadi di depan itu adalah lapangan pasukan kuda, tempat latihan Legiun Mangkunegaran berlatih perang-perangan dan lain-lain. Tetapi pada masa Mangkunegara ke-6, itu kira-kira akhir abad 19, dia memutuskan untuk mengosongkan ke area ini. Pasukan kuda dipindah ke balapan. Lalu kemudian area ini diputuskan menjadi hunian hanya untuk orang Eropa dan bangsawan. Maka pelan-pelan tumbuhlah kawasan ini menjadi kawasan yang sesuai namanya, villa, taman villa. Begitu. Banyak yang menyebut Thomas Karsten menjadi arsitek yang berperan dalam pembangunan kawasan ini. Tetapi aku sendiri agak meragukan itu. Karena Thomas Karsten itu baru punya relasi dekat dengan Mangkunegaran itu di masa Mangkunegara ke-7, bukan Mangkunegara ke-6. Nah, kemungkinan kalaupun Karsten terlibat di pembangunan di wilayah ini itu di masa Mangkunegara ke-7. Jadi sebelumnya siapa? Mangkunegara ke-6. Nah, kita nggak tahu siapa di masa Mangkunegara ke-6 pertama kali membuka kawasan ini, siapa arsiteknya, kita nggak ada informasi yang jelas soal itu. Nah, yang pasti memang di masa Mangkunegara ke-7 awal abad 20 kawasan ini berkembang dengan sangat luar biasa. Nah, rumah ini adalah rumah dari kerabat Mangkunegara ke-7 yang kemudian oleh pemilik rumah dibuka untuk publik, lalu kemudian menjadi salah satu spot kesenian di Solo, lalu kemudian ya menjadi tempat nongkrong bersama begini. Jadi, kita jalan ke dalam yuk, kita lihat dalamnya ya. Nah, ruangan kasa ini biasanya digunakan untuk pameran seni rupa. Jadi anak-anak seni rupa yang ada tugas kuliah harus bikin pameran itu sering menggunakan ruangan ini. Atau para seniman yang ya pengen berpameran tapi susah nyari galeri, mereka menggunakan ruangan ini. Nah, lalu ruang gede ini ruang pertunjukan pada dasarnya. Banyak seniman dari luar Solo yang pernah berproses di ruangan ini. Jadi ini ruang alternatif lah, selain taman budaya, selain galeri, selain ruang-ruang kesenian Solo yang lain di Kemelayan dan lain-lain. Jadi kalau suatu saat kalian butuh ruang pertunjukan di Solo, ini alternatif. Solo balapan itu kenapa namanya balapan? Karena jadi tempat balapan kuda. Jadi setelah masa balapan kuda itu selesai, modernisasi bernama kereta itu datang, itu yang diputuskan menjadi stasiun pertama di Solo. Lalu kuda-kudanya udah punya area pasukan di mana namanya, sekarang jadi stadion itu. Mangkunegara ke-7 itu Kadipaten Mangkunegaran di masa beliau itu sedang di awal abad 20 konteksnya itu sedang moncer-moncernya. Dan dia salah satu keluarga raja yang dekat dengan kesenian. Kenal nama Rabindranath Tagore enggak? Rabindranath Tagore itu adalah sastrawan Asia pertama yang mendapat Nobel Sastra. Nah, itu sama beliau diundang datang ke Solo untuk ngasih lecture dan meresmikan jembatan. Jadi ada jembatan Tagore, nanti kita lewat sambil lewat. Ini aktivitas ibu-ibu semacam ini, jadi senam, merangkai bunga itu masih aktif. Nah, ini monumen ini dulu air mancur, jadi benar-benar indah ya. Kebayang lah awal abad 20 itu seperti apa tempat ini, itu benar-benar. Taman-taman di luar gitu ya. Yes, pagi bening. Iya, pagi. Alun-alun ya. Bukan, tidak bisa disebut alun-alun. Nah, ini monumen perjuangan perang 4 hari, saudara-saudara. Nah, ini salah satu bentuk penandanya itu di sini. Bukan berarti perangnya terjadi di sini, tapi ya untuk penanda aja sebetulnya. Nah, ini lapangan ini biasanya digunakan untuk sekolah-sekolah yang berada di sekitar Villa Park. Jadi benar-benar berguna untuk publik, ya kan? Bayangin kalau awal abad 20 bule-bule itu pada nongkrong di sini, ya kan udah. masih pakai payung kecil itu. Aku masa kecilku udah berdiri ini. Tahun 73 yang dibangun monumen. Jadi lama. Sebelum 73 masih air mancur. Orang dulu menyebutnya sebelum nama aslinya Villa Park, tetapi kemudian nama itu tenggelam lama. Orang menyebutnya fonten. Itu air mancur gitu. Fonten. Jadi dari fonten itu dari air mancur, air terjun gitu kan. Like literally fountain. Jadi fonten itu. Nah, baru tahun 50-an kawasan ini berganti nama menjadi Banjarsari. Jadi sekarang orang menyebutnya Monumen Banjarsari
Gitu. Nah, setelah masa 73 berdiri monumen Banjarsari, baru zaman Jokowi jadi wali kota lah dikembalikan namanya menjadi Villa Park. Gitu. Kenapa memang Banjarsari kalau Dirimu? lebih Solo? Oh, gitu ya. Oh. Iya. Kayak di Depok apa BSD. Nah, betul. Nah, kok komprominya sekarang kalau Anda lihat judulnya Villa Park Banjarsari. Developernya ini kan dari Belanda kan. Jadi ya inilah dulu Menteng kira-kira tempat ini yang isinya bule gitu. Tapi ya sekarang udah berubah semua, isinya sekolah-sekolah. Terus kemudian yang tidak hilang adalah aktivitas publik yang masih terjaga. Orang masih mau datang dan kalau malam sekarang bersih. Dulu kalau malam isinya bencong. Ya, bencong mangkal tuh dulu di sekitaran sini. Bencongnya udah bawa koran. Ya semacam itulah. Dan sebetulnya kalau dia belum masuk dalam klasifikasi cagar budaya dirobohin boleh. Itu. Biasanya ada umur, lalu ada peristiwa historis di situ, melibatkan orang penting di situ, ya itu jadi cagar budaya, tetap. Nggak bisa. Ini bagus banget. Ini kalau direnov sesuai aslinya, lalu jadi tempat ngopi-ngopi, nongki gitu pasti cantik. Kayaknya sih nggak bakalan aneh-aneh banget. Sepertinya kalau ngelihat ininya ya. Masih kayak kerangka bangunannya kayak masih Iya, paling nggak fasadnya bertahan. Iya. Ya kan? Selamat datang di Balai Kota Surakarta. Pendopo ini adalah pendopo yang terbuka untuk publik. Jadi kalau kemudian teman-teman berkegiatan di sini bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, lalu ya pasti ada izin. Jadi absurd kadang-kadang di sini ada pentas layang, tapi tiba-tiba ada reuni SD yang begitu-begitu. Jadi kecuali kawinan nggak boleh. Kawinan nggak boleh. Gitu. Izinnya Pemda langsung menghubungi bagian humas, nanti dicarikan jadwal, mereka berkoordinasi dan terbuka. Menarik sekali. Jadi kalau kemudian teman-teman yang biasa bikin karya set spesifik, mau bikin karya yang butuh ruang yang, bayangkan itu jalanan langsung loh di depan itu benar-benar menyenangkan tempat ini. Iya, itu asal jangan komersil. Itu kalau komersil nggak boleh. Nah, ini pendopo gede Solo. Kamu pasti pusing di sini, Sar. Memang benar-benar dulu tertutup. Oh iya. Tertutup, tapi terus kemudian sekarang dibuka dan diputuskan boleh digunakan untuk publik. Tapi emang keren banget sih ya. Ya, justru dengan keterbukaan ini yang menurutku mendekatkan pemerintah dengan publiknya. Nah, tapi apakah ini dulu memang bangunan yang sudah ada dari dulu Mas atau baru? Ini baru direnovasi. Ini pernah terbakar, Bu. Oh iya. Beberapa kali terbakar tempat ini. Loh, kan Solo seneng rusuh. Kerusuhan-kerusuhan di Solo itu salah satu kerusuhan tahun 99 kalau nggak salah, yang waktu PDIP menang tapi Megawati gagal jadi presiden itu. Ini dibakar. Rusuh dibakar. Ya. Nah, di sebelah itu adalah Gereja Santo Antonius. Ini adalah pusat, kalau tadi Margoyudan pusat sending, ini pusat misionaris Katolik. Nah, di belakang itu ada bruderan, ada sekolah-sekolah Katolik. Kita ngintip gereja sebelah yuk. Ya, ini loh, bisa langsung kok carilah kantor wali kota di seluruh Indonesia yang nggak ada pagernya, barangkali cuma Solo. Iya. Yang orang tidak banyak tahu, di depan itu adalah tugu pemandangan. Tugu pemandangan itu tugu pandang, titik pandang. Jadi tugu itu kalau ditarik ke selatan sana itu pas dengan singgasana raja. Singgasana Raja Kasunanan itu kalau dia sedang duduk di atas singgasana, matanya menuju ke sini. Kenapa ada patung di sebelah sana ya? Itu bagian dari inilah. Enggak bermasalah depan si pohon itu ya. Loh, patung itu sebetulnya maksudnya jelas. Itu Punokawan kan? Iya, itu kan Punokawan. jelata kan, rakyat kan, rakyat jelata. Maka gedung ini milik Punokawan, milik rakyat jelata itu. Maksudnya seperti itu. Patungnya kenapa di situ? Ya kan? Nah, soal bahwa kemudian seolah-olah jadi berhala itu ya, itu tergantung tafsir masing-masing lah. Sebenarnya kan dia bisa ditempatkan di mana aja kan? Di Jogja kan ada kafenya sekarang. Ya, betul. Ada Mbak di dekat museum. Coba Anda berkumpul di sini.
Weh. Sar, ngobrol. Oh kita. Oh iya dong. Gimana dia? Kaki. Sini. Oh, sini. Ini kita kayak mau ritual apa gitu ya. Tunggal, kali, tikus. Wah. Tikus kawan kansa. Iya. Nah, keren kan? Kenapa dibikin dua? Kenapa nggak jadi satu? Oh ini bangunan baru. Kenapa dia Perluasan. kurang? Iya, kalau untuk yang ibadah yang ini. Oh ini? Itu untuk aktivitas gereja, aktivitas aula ya, aula bersama gitu. Yuk. Yeay. Yeay. Wow, luar biasa. Betul. Kuale. Dari sekian blok ini, bangunan intinya yang di sebelah kanan. Ini, ya, itu beruteran itu bangunan intinya. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih aktif. Pak PL, PL bangun di luhur. Iya kan? PL kan lagi semua kan? Lagi mestinya. Tapi ada PL, ada Iya. PL yang cewek cowok juga. Nah itu gedung-gedung ini penting semua ini. Ya, kan? Campur, kalau ini udah campur semua, udah campur. Tuh, hampir sini ya. Aku pengen baca puisinya Rendra. Boleh. Di sini aja. Iya dong. Oh boleh, sambil berdiri juga nggak apa-apa ya toh. Puisi ini dibikin Rendra sekitar tahun sebelum 1970, tetapi diterbitkan dalam buku-buku kumpulan sajak sepatu tua. Itu kumpulan sajak karya Rendra yang berisi puisi-puisi tentang sebuah tempat. Nah, selain perjalanan ke luar negeri, banyak beberapa tempat di dalam negeri yang dia bikin menjadi puisi. Salah satunya adalah Gereja Santo Antonius ini. Kenapa ini menjadi bagian dari puisi dia? Aku menduga karena dia dulu sekolah di belakang itu, lalu kemudian menjadi warga gereja ini dan lain-lain. Nah, puisi ini berjudul Gereja Santo Antonius Solo, karya Rendra. Burung dara Rohul Kudus terbang di tingkap bundar di atas altar. Ya Bapa, ketika orgel berbunyi, tampak wajahmu di dalam cahaya. Dan di lantai, wajahku yang dihina, ya Bapa, kulihat wajahmu, kulihat wajahmu. Ketika orgel berbunyi dan dosa bersuara, burung dara Roh Kudus terbang di tingkap bundar di atas altar. Ya Bapa, ketika kau jamah dahiku, gemetarlah aku. Terima kasih. Itu puisi yang terinspirasi dari Gereja Santo Antonius, dan kemudian kita sedang berada di gereja tempat puisi itu menjadi sumber inspirasi. Nah, menurutku bagian penting dari Dharma Wisata adalah hal-hal yang semacam itu. Nah, untuk melanjutkan itu, mari kita ke Pasar Gede, saudara-saudara. Mari. Ini Semar, itu Gareng, itu Petro, itu Bagong. Ya, jadi kalau dalam pewayangan, wayang Jawa itu kan sebetulnya sumbernya Mahabharata dan Ramayana dari India. Tetapi dalam Mahabharata dan Ramayana versi India itu tidak ada tokoh rakyat. Yang ada bangsawan, pangeran. Begitu barang itu sampai ke Jawa,
ditafsir ulang oleh Pujangga Jawa, muncullah tokoh-tokoh jelata ini yang diletakkan sebagai sebetulnya mereka adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya begitu. Maka orang Jawa itu Punokawan itu menjadi sangat penting karena dia simbol dari jelata tadi. Dan sebetulnya Punokawan ini adalah simbol bagaimana orang Jawa, budaya Jawa menerima yang disebut dengan disabilitas itu adalah bagian dari kehidupan bersama. Ini disabilitas semua teman-teman. Semar ini perutnya gede, pantatnya begini, jalannya bongkok, lalu Garing itu matanya jereng, ya kan. Sementara Petru itu nggak proporsional antara tubuh dan lain-lainnya. Bagong kalau jalan dia agak diseret, itu disabilitas. Dan dalam konteks budaya Jawa mereka diterima dan menjadi bagian penting justru dan disebut menjadi pemilik kekuasaan sesungguhnya.